Satu hal yang kayak pelajari di situ adalah ketika orang ditawarkan kesempatan, orang lihat orang capable, ambil coy. Nah, ini yang salah satu kita mentor ajarkan ke kita. For things to change, you have to change. Untuk nganape kondisi berubah, harus dimulai dari ngana dulu. Jadi kebanyakan orang itu tunggu ada followers dulu, baru bikin konten. Padahal ya sudah bikin konten aja dulu, mulai aja dulu toh. Kalau ada yang orang ingin tahu, berani tanya, berani salah, berani belajar. Karena orangnya tidak bertanya, pasti sesat di jalan. Yes. Dalam jangka waktu 3 bulan mereka tuh udah dapat brand deals. Wow, 3 bulan. 3 bulan. Tapi ada tapinya sih. Impact Journey Podcast lahir dari keyakinan kalau setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda. Ada proses, ada jatuh bangun, ada luka, dan ada pelajaran. Dari situ ada cerita yang dunia ini butuhkan. Karena dari satu cerita, itu bisa jadi turning point buat orang lain melangkah. Teman-teman bisa terinspirasi dan bertumbuh dari episode ini. Itu artinya podcast ini udah punya arti yang besar. Teman-teman enjoy the podcast and never stop learning. Welcome to the Impact Journey Podcast, Kay Toar. Thank you Karyo, thank you for having me. Nah, kita sangat tertarik untuk Kay jadi pembicara, content creator kembali. Karena kita percaya Kay punya cerita yang bisa di-share untuk teman-teman. Tapi orang mau mulai, sekarang lagi sibuk apa? Anything exciting yang lagi dikerjakan sekarang? Sekarang lagi aktif sebagai content creator toh Kak. Terus sekarang juga lagi build sesuatu, lagi build media Manado Guide. So good. Dan kemarin kan ada sempat bikin event, DP nama Creatorpreneur. Nah sekarang itu ada mau event baru lagi. Kita baru brainstorming tadi malam. Oke. Jadi ditunggu ya, stay tune. Wow, ada something new nih yang new. boleh lagi digarap ya. Yes. Good. Tadi bilang Creatorpreneur event ya. Tapi apa sih Creatorpreneur ini? Creatorpreneur. Jadi yang dari torang the backing dari Manado Guide dan tim Creatorpreneur itu sebenarnya berangkat dari kayak torang keresahan. Kebanyakan kan orang they look up to us. Dorang suka lihat beberapa konten kreator yang so jadi. Dorang suka juga mau jadi konten kreator. Mau dorang minta gimana DP cara. Dorang pikir tuh mungkin kita mesti ada 10.000, 20.000 followers. Padahal zaman sekarang itu so berubah. Asik. Iya. Kita punya berapapun followers itu sebenarnya kita so bisa bikin konten. Jadi kebanyakan orang itu tunggu ada followers dulu, baru bikin konten. Padahal ya sudah bikin konten aja dulu, mulai aja dulu toh. Gitu. Padahal sebenarnya harus memulai dulu baru followers akan datang. Iya. Seperti itu. Nah, interesting nih bicara soal konten kreator. Orang mau gali dulu bagaimana KP cerita di awal, bagaimana bisa sampai jadi konten kreator. Sebenarnya semua ini kayak perjalanan mulai dari mana? Kalau mau dibilang direncanakan ya enggak Kang. Enggak tak pikir. Enggak pikir. Okay. Tapi suka bikin konten. Oh sih. Itu awal mula bikin konten pertama kali karena ada kegiatan ekstrakurikuler dari sekolah. Oke. Bikin short movie. Jadi mulai dari situlah mulai belajar hal-hal basic kayak ini angle apa untuk bikin sesuatu yang sinematik itu harus pakai angle yang seperti apa. Itu yang kita pelajari along the way. Masuk kuliah. Lagi zaman tren-trennya vlog-vlog. Yes. Vlog-vlog a day in my life. Jadi lah kayak teman-teman itu jadi korban kita bevlog akang. Minta orang itu sebenarnya merasa bagaimana kalau di frame sih kayak dorang senang-senang saja dan masuk di kalau orang mana dibilang muka-muka kamera Kang. Iya karena ada cewek. Jadi pas kita bilang a day in my life gitu, padahal nggak ada yang mbak Uni Kak. Kayak siapa yang mau mbak Uni? Dan itu pun video itu kita yang upload. Iya jadi cuman sebagai arsip saja. Iya arsip. Karena waktu itu kan masih pamalo, masih juga ini cringe nggak sih kita udah baking ini. Cuman waktu itu kita mau asah ulang skill-skill yang zaman itu kita bikin short movie. Jadi gimana bikin vlog tapi sinematik. Seperti itu. Berarti dimulai pas SMA. SMA mulai belajar konten. Diasah pas zaman kuliah gitu. Itu kita mulai kayak kita masih ingat sekali kita pakai handphone dengan spek udah bilang HP kentang. HP kentang. Budget cuma 1 jutaan. Kok kita panggil vlog tapi teman-teman. Kak bayangkan
keberanian apa yang maksudnya orang pasti mau lihat kayak, harusnya kan kalau bikin konten itu pakai kamera bagus. Pada vlogger pada umumnya lah ya bikin konten gitu. Dan kita memulai dengan itu. Mindset yang ada pada pikiran ya apa yang ada aja gitu. Ya toh? Betul. Yang kita suka mau baking, yang kita suka mau jalani, itu yang kita baking. Oke, Jadi padahal no pressure. betul. Padahal mungkin orang mengira, so kalau mau jadi konten kreator mesti HP bagus, kamera bagus. Mesti sama yang sekarang kan mesti yang handphone terbaru. Betul, mesti lengkap. Kalau enggak mau mulai. Padahal kayak mulai dari apa adanya, apa yang ada. Apa adanya. Makanya orang bikin tuh event creatorpreneur itu workshop. Orang bikin creatorpreneur workshop itu dengan tujuan orang mau kasih tahu buat teman-teman atau calon-calon adik-adik yang suka mulai konten. Ngoni jangan tunggu ada doi dulu, jangan tunggu ngoni gear bagus dulu baru mau mulai konten. Ngoni kan pasti datang kemari ada handphone toh. Semua zaman sekarang loh pasti orang-orang tuh udah ada handphone lah minimal. Iya, apalagi zaman sekarang much better lah, lebih bagus lah di HP gitu. Iya, bahkan lebih bagus dari zaman kayak ada mulai waktu itu. Iya, betul. Harusnya bisa lebih bagus. HP kentang. Iya toh. Oke, good. Jadi mulai dari situ bikin vlog, terus lanjut kemana? Dari situ ya berarti kan orang mendokumentasikan kehidupan sehari-hari. Mulai dari situ kita mulai belajar untuk tapi Tomang ada ulang tahun kita dokumentasi. Kita berani upload mulai dari situ. Kan kita lihat kayak tapi teman-teman respon kayak boleh aja Kang, menarik Kang ini video, orang suka. Jadi mulai dari situ ada trigger jadi mulai kepancing deh. Oh, ternyata menarik Kang kalau orang-orang yang kita bikin konten itu senang, akhirnya kita mulai lanjut bikin konten gitu. Tapi masih dalam tahap dokumentasi saja, belum ada brand masuk, belum masih sangat amat jauh waktu itu. Betul. Terus dari situ ada juga kayak sempat bikin konten soal buku. Iya. Nah, itu gimana? Itu gimana? Sudah vlog dulu atau buku dulu yang dimulai dari mana? Iya kan kok vlog kan tentang kehidupan sehari-hari tuh. Jadi di kampus bawa buku Good Morning. Hari ini kita lagi baca buku ini dengan teman-teman. Habis itu makan kayak begitu-gitu. As simple as that gitu kan. Simple as that. Terus ada cerita tiba-tiba diundang jadi pembicara. Iya. Oke. Karena kan begini. Diundang jadi pembicara itu kan karena memang waktu zaman kuliah itu kayak lumayan aktif di organisasi, di BEM, terus kegiatan-kegiatan kampus. Nah akhirnya kayak mulai dinotis dari lingkungan komunitas mulai notice, dia kata ada bikin bisa buat konten kata Kang. Dia postingan itu bukan yang bucin-bucin juga Kang gitu dan jadi yang kita posting itu memang kita filter waktu itu. Karena kan kita masuk organisasi tuh jadi kita nih mau yang mungkin lain-lain lah yang orang lain lihat dan kita nyandak capable di situ. Jadi kita memang mulai belajar untuk yang namanya personal branding mulai dari situ. Awalnya untuk lingkungan terkecil saja dulu waktu itu di kampus. Nah kemudian lanjut mulai dinotis lah di lingkungan komunitas yang lebih luas. Waktu itu sempat masuk di salah satu komunitas gitu. Komunitas kreatif lah ya. Kreatif juga. Iya. Dan di mana di situ orang diberikan wadah untuk berkreativitas. Nah disitulah kayak merasa ternyata ada loh lingkungan-lingkungan anak-anak kreatif yang dimana ketika orang ngumpul, orang nyanda melakukan hal yang pada umumnya gitu. Biasanya orang berkumpul bergibah, cerita apa itu nyanda di situ, berbeda lah gitu. Jadi di situ tuh bikin project apa? Mulai dari situ. Oh ada hari buku orang bikin apa? Ya kayak gitu. Jadi komunitas ini dapat situ. Iya, sampai di satu momen kayak dapat porsi jadi speaker. Berarti buat workshop konten kecil-kecilan lah ya. Di workshop kecil-kecilan itu kayak jadi speaker. Waktu itu kayak ingat sekali dia judul kayak DP tema lah ya. Content pay the bills. Yes, my god, what a pressure. Tapi berarti enggak sangka apa? Tiba-tiba diminta jadi speaker. Ya enggak sangka lah Kak. Maksudnya kan
bergabung di situ justru syukur dang begitu toh. Mhm. Ini orang-orang keren Iya. anak-anak muda keren di Sulawesi Utara Mhm. berkumpul jadi satu, kok kita ada di situ lagi kayak lumayan nggak sih Iya begitu iya kan. iya. Terus tiba-tiba masuk DM satu kali kayak Ngana bisa nggak jadi speaker? Waktu itu kita masih ingat kita ada di kos. Memang cuma minum kopi kumba baca. Alah apa betul ini kayak jadi speaker. Boleh so. Pikiran-pikiran kayak begitu boleh so. Kayak sempat muncul lah pasti. Iya. Mempertanyakan dang. Oke. Tapi nggak sampai jadi kayak impostor syndrome. Gitu toh. Sempat baik boleh nggak sih? Kita selalu berpikir kalau orang pikir kita boleh, berarti kita boleh. Oh, oke. Karena nggak mungkin dorang menawarkan sesuatu without a reason. Yap. Tanpa alasan. Betul. Berarti mungkin dorang lihat kayak Ngana boleh. Boleh tinggal Ngana ini mau ambil atau enggak. Ya. Di situ kita harus make decision. Yap. Ini mau bercerita di orang-orang kreatif yang so terjun di dunia kreatif. Kok kita ini siapa waktu itu? Waktu itu memang berjejer dengan orang hebat ya. Senior lah ya. Oh senior. Wah iya. Shout out to Kak Jili Mosi. Oke. Ya ada mungkin kalau ada Mbak Uni kan. Shout out. Waktu itu kita memang kayak admire lah. Karena dia kan di dunia kreatif so duluan. Oke. Kita boleh ada satu panggung. Ada betul jo ini dorang udah panggil kita Mar. Untuk selevel itu Kak Jili ya. Kak Jili. Tapi ya mungkin kita percaya ada faktor-faktor luck juga sih. Maksudnya kita so berusaha kasih yang terbaik. Kita dapat kesempatan. Why not kita ambil DP kesempatan itu dah. Oke, betul. Berarti mulai dari situ. Dari simple vlog, terus ikut komunitas, terus lanjut diundang menjadi speaker. Iya, satu hal yang kayak pelajari di situ adalah ketika orang ditawarkan kesempatan, orang lihat orang capable, ambil coy. Gitu. Mau perkara bagus dengan nanti tong udah mau baca cerita soal di topik itu, perkara itu orang ada tak salah baca cerita tonnya, ambil coy. Karena pasti ada tak salah. Ya, berarti jangan takut maju. Iya, mungkin ada orang pasti di awal-awal ada salah ngomong, grogi dan lain-lain. Exactly. Iya kan? Pengalaman pertama lagi apalagi kan. Untuk di forum yang lumayan banyak orang itu tapi pengalaman pertama. Gitu dong. Untuk membahas sesuatu yang menurut kita lumayan dengan DP itu toh. Kayak DP partner-partner yang pembicara itu kan menurut kita orang hebat betul gitu ini kan. gitu Ya. Oke, good. Berarti mulai dari situ keberlanjutan sampai melanjutkan konten kreator bagaimana? Karena contoh sekarang sudah mulai ada brand deals. Nah, itu dimulai dari mana? Jadi sebenarnya kalau mau dibilang mulai nyendak instan juga sih, Kak. Ya. Itu mungkin ada sekitar 8 tahunan. Wow, dari pertama kali mulai. Dari pertama kali mulai dan itu ada momen-momen yang dimana kita mempertanyakan betul nggak sih ini DP jalan atau kita mau pivot ke arah lain begitu. Betul. Yang lebih menjanjikan. Ya. Boleh jadi guru bahasa Inggris justru Kang atau apa ya kan sesuai kita jurusan. Ada satu momen yang kita akhirnya mempertanyakan itu. Tapi ya sebagai orang Kristen gitu, kita bertanya nih Pak Tuhan. Ini kalau ini tapi jalan bukakan DP brand deals. Kalau enggak kita akan mau pivot ke arah yang lain. Kerja apa kayak yang lebih menjanjikan tuh. Betul. Nah gitu. Nah itu it's a really good point guys. Karena begini. Dulu 8 tahun lalu atau 8 tahun lalu ketika Kay memulai. Belum ada namanya konten kreator. Belum ada pekerjaan berjudul konten kreator. Belum. Masih belum se-hype sekarang lah ya. Belum se-hype sekarang kan. Jadi intinya kayak itu sesuatu yang tidak pasti juga kan. Sesuatu yang tidak pasti. Iya kan, pasti ya apalagi orang kan mau cari nyaman. Kayak Ngana mau cari tidak pasti. Atau mau apa sih konten kreator? Atau mungkin orang juga tidak tahu. Nah tapi tetap Kay push dan at some point you juga sebagai orang yang percaya bertanya apakah inilah jalan yang mau Kay ambil atau tidak. Betul, oke. Disitulah faith bekerja Cina. Betul, iman ya. Yes, kayak sesuatu yang orang nggak bisa lihat tapi orang percaya, orang bisa dapat. Ya. Harus ada kombinasi dari kayak begitu-begitu. Ya. Menurut kita itu penting. Harus juga orang kerjakan juga. Iya. Betul. Karena agak tricky juga sih Kak. Ada beberapa orang juga yang so kerja keras, so setiap hari dia di dunia konten tapi nggak berhasil.
torang Iya. harus pintar membaca-baca, data kemungkinan-kemungkinan torang akan mau ke mana. Betul, iya. Atau enggak belajar langsung pakai toh Iya. di Sekarang tuh lebih Creatorpreneur. mudah loh, Hah? untuk jadi konten Iya kreator. betul, karena Waduh. platform edukasi lebih Iya. gampang diakses lah, Terus UGC kreator kan lagi hype-hype-nya. mantap sekarang. Mhm. UGC 1000 followers, so okelah di TikTok. Yes, Yes. exactly. Now, mungkin that's quite long journey ya, 8 Heeh. tahun sampai bisa ada di titik ini, Yes. gitu. Dan mungkin satu yang kita juga perhatikan from your content is books, right? I wanna go to the journey membaca buku. Dari mana semua ini dimulai dan kenapa menurut Kay membaca itu penting? Gini ya, Kak, Manado kan itu mungkin, tadi kayak ngobrol-ngobrol sama Duta Baca Sulawesi Utara. Tanya, untuk minat baca di Sulawesi Utara ini, seperti apa? Kesimpulannya itu sebenarnya kan masih PR juga kan, Ya. gitu. Tapi Kay percaya bahwa buku itu selalu akan bermanfaat. Misalnya pada waktu itu kan Kay introvert nih, Oke, ya. mau ketemu orang malu, mau baca Hmm, cerita takut tak salah, iya toh. Mau belajar pas apa? Siapa yang mau saya ajar? oke, ya. Kalau torang berharap guru-guru di sekolah kasih ajar hard skill, in the other hand torang juga butuh soft Soft skill skills. dan lain-lain. Disitulah kayak menemukan DP jawaban juga sih. Ternyata buku ini torang bisa membuka kesempatan bercakap-cakap dengan orang-orang hebat yang ada di dunia ini. Dari satu buku. Yes. Yes. Kayak pikir kalau misalnya mau bicara sama presiden, how? Ya, betul. Bagaimana torang mau tahu DP pemikiran? How? Apa torang mesti pergi ke sana? Mhm, Enggak juga. iya, Baca aja DP buku kalau dia tulis buku. betul. Apalagi mungkin orang-orang yang mungkin sudah tidak ada di dunia ini. Iya, Terus orang mau belajar yes, daripada dia betul. bagaimana? Misalnya torang mau ngobrol mau menyelami pikiran Mahatma Gandhi. Ya baca aja DP buku. Oke, yes. Ya Iya, kan? betul. Be the change you want to see in this world. Oke, jadi membaca membuka banyak kesempatan, akses pengetahuan juga. Kan sering tuh orang dengar buku adalah jendela dunia ya kan? Ya, Ya betul. betul di situ. Ini udah lama. Kalau ngoni nikmati ini percakapan, torang pe conversation, kita mau minta support untuk bantu follow dan jangan lupa subscribe karena kita pe tim ada bilang banyak yang sudah menonton tapi masih belum subscribe and follow. Karena setiap support yang sekecil ini sangat berarti untuk kita personal dan juga kita pe tim karena dari sini torang percaya bahwa platform ini bisa jadi impact, bisa menyebarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif untuk teman-teman yang ada di Manado dan juga di Sulawesi Utara. Dan ini kita pe komitmen, kita akan berusaha sebisa mungkin untuk membawa tamu-tamu yang lebih berkualitas, percakapan yang lebih dalam untuk mengupas DP journey, DP skill yang torang boleh share dan torang boleh bagikan untuk teman-teman yang ada di Sulawesi Utara. Thank you dari kita pe hati dan selalu mengasihi. There you go. Ketika membaca, yang membuat Kay mulai membaca itu mulai dari mana? DP cerita. Oh iya sih. Sebenarnya mulai membaca itu kan mulai dari kecil sekali toh Kak. Itu sebenarnya mulai dari kita lingkungan terdekat. Waktu itu tapi papa itu memang punya rak buku. Dengan satu alasan. Dia bilang, papa itu kan ndak bisa mau kasih ngoni misalnya harta apa kayak begitu, dia kayak cuman punya itu yang dia legasikan ke DP anak-anak gitu Ya. dong. Jadi semacam investasi lah. Nah, papa itu sadar itu, investasi leher ke atas zaman itu. Makanya dulu dengan ekonomi yang terbatas, papa itu berusaha untuk beli buku. Oh, Iya. wow. Iya. Dia pikir ya buku pasti akan berguna lah someday buat DP anak-anak gitu. Ya. Jadi semasa kecil kita itu selalu diajak ke Gramedia, ke toko Dari orang buku. tua, ya. Kalau mungkin ke taman bermain jarang Kang. Itu yang lucu sih. Jarang dapat beli mainan. Bahkan main PS itu kita mesti pipa tapi tamang dulu. Oh, wow. Oke. Cuma ada TV sih sebenarnya. Cuma ada TV aja di rumah. Ya nggak ada permainan-permainan waktu itu. Bahkan
saking nggak ada ya, ini kayak cerita aduh yang itu dekat dengan TV yang lumayan mengharukan juga sih. Karena kita lihat juga, oh agak berbeda ya dengan TV teman-teman pada umumnya. Karena TV teman-teman pada umumnya kan situ waktu itu so ada PS, so ada laptop. Iya. Kita tuh ya nggak ada gitu, cuma ada buku. Dan waktu itu tapi buku itu contoh ya waktu itu karena saking kita pengennya waktu itu ada laptop, kita aja bikin begini dan kayak memvisualisasikan Saksikan ada. gitu pakai DP kursor atau apa gitu. Tapi ya I only have books in my home gitu. Oke. Jadi dengan buku-buku yang tapi papa beli, mau ndak mau kita harus engage dengan itu buku. Lama-lama cuma pegang-pegang, ih buku apa so ini? Oke, ya. Ada ensiklopedi gitu-gitu. Buku apa lama pegang-pegang, ih rupa menarik kong baca. Ih nyana nyambung lagi nih cerita gitu. Iya. Kayak ini buku spiritual. Oke, iya. Oke, itu kan waktu itu kita masih SD tuh. Kayak kurang menarik. Ini kita baca tapi papa buku adalah yang akhirnya kita mulai engage dengan itu buku itu tapi papa buku SMA. Oh, wow. Iya, buku bahasa Indonesia SMA. Yang karena waktu itu ada DP cerita-cerita dong. Tapi bukan cerita-cerita yang dari sastrawan, bukan. Memang cuma ya cerita-cerita memperlengkap buku bahasa Indonesia aja. Cuman karena itu ada DP cerita, jadi kita bacalah itu sampai habis. Gitu. Wah. Cuma itu no yang kita bolak-balik. That's it. Mulai dari baca-baca itu, terus mulai suka baca buku? Tidak. Atau Tidak gimana DP belum cerita? suka. Jadi maksudnya kan DP buku juga kan DP judul-judul kan terbatas tuh. Tapi papa bisa selera kok mano. Berat tuh kan. Maaf pak. Bukan berat, bukan kita bisa selera aja. Oke. Begitu. Mungkin waktu itu kalau ada Stephen Covey Seven Habits tuh mungkin so berbeda lah ya dari konteks. Waktu itu ya anak tapi pak selera lain. Jadi ada satu momen SMP kita menjauhi itu buku karena zaman K-pop. Jadi tapi teman meracuni kita dengan dunia per-K-popan. Selama 3 tahun kita tidak membaca buku. Iya. Begitu. Oh oke. Lanjut ya. SMK. Kita teman-teman juga yang tuh 2 bestie itu yang masih sama-sama dengan kita sekarang. So tapi beda jurusan. Cuma ada satu yang sama jurusan. Jadi orang sunyak terlalu banyak bawa ini K-pop. Jadi sudahlah ya DP pengaruh-pengaruh untuk K-popers itu mulai merenggang dari dorang. Sampai di satu momen di SMK kita sadar, aduh kita ini kok biasa-biasa Kang. Ada satu hal lah yang bikin kita sadar kita ini biasa kok Kang. Oke, wah. Tahu nggak waktu itu karena ada beberapa siswa-siswi yang jadi spotlight kata tuh. Gitu. Jadi spotlight, jadi kalau misalnya ada lomba dorang utus gitu dong. Kalau misalnya ada pageant dorang utus. Terus guru-guru tuh sayang sekali pada orang gitu dong. Jadi beauty, brain, behavior ada semua lagi daripada orang. Oke. Tambah rich, ada tuh yang lain kayak tambah kaya. Aduh, kayak kita makin melihat tapi diri dan berkaca, siapalah kita ini nih. Kayak aduh rupa jauh ini no. Terus adalah dalam hati bagaimana dia bicara supaya begitu. Oke. Jadi mulai observasi dong. Itu siapa ya guru-guru begitu? Apa kita salah? Kita kayak mempertanyakan itu. Jadi sebenarnya kita itu cukup banyak mempertanyakan hal-hal yang ada di dunia ini, salah satunya itu. Oke, ya. Itu siapa ya boleh begitu? Siapa tapi guru begitu? Siapa tapi temang boleh begitu? Nah, ada satu, jadi ada 2 contoh tapi temang. Yang satu pintar sekali. Cewek toh. Yang satu pintar, cantik dan kaya. Wow. Perfect combo waktu itu. Combination. Perfect combo. Satu kali kita merenungi itu kata. Dan kita dapat satu pencerahan. Kalau si pintar ini karena dia rajin sekali belajar. Oke. Iya. Karena dia rajin sekali belajar. Terus sepulang dia masih belajar kata. Yang di PMM. Dia memang seambisius itu. Which is good. Terus sepulang dia masih belajar. Karena dia lagi prepare for lomba. Makanya DP ya wajar aja DP persiapan itu. DP persiapan. Terus pantas aja DP reward
dia dapat. Dia dapat. Pantas aja guru senang pada dia. Ya Ya. karena dia usaha. Gitu. Oke. Kalau kita lihat, oh iya juga sih. Bukan dia yang salah. Kita jangan sampai ada rasa iri hati. Oh. Gitu. Jangan sampai iri. Kalau orang lihat orang yang berhasil pada orang, jangan ada rasa iri hati. Ih, dia dong begitu. Ini boleh. Iya, betul. Orang bakal cepat sampai diri. Sebenarnya orang ini kurang, coy. Iya. That's so good. Itu penting loh. Karena kebanyakan orang, misalnya tadi ada di fase dimana dia boleh, dia kok orang kaya, dia kok begini, Iya, dia kok kaya. begini. Ada pantas DP mama Gitu, kuat ya kan? dekat dengan guru. Itu orang jadi namanya victim mentality. Yes, victim mentality. Right. Jadi ketika waktu itu Kay diperhadapkan itu, Kay memilih untuk berkaca. Melihat diri sendiri dulu. Iya. Yo, kenapa dia bisa? Kenapa kita nggak bisa? Dan itu yang Kay lihat. Iya. Dan kita ambil contoh dia. Shout out to Nia Mahaganti. You're doing great. There you go. There you go, girl. Gitu. Okay. Jadi dia salah satu juga yang menginspirasi kita waktu itu. Dan akhirnya kita, dia kok belajar cukup. DP waktu belajar cukup ya. Cukup menguras otak. Ya. Kan kita pikir, apa dia belajar 4 jam? Kang, boleh lah ya 4 jam. Berarti kita belajar 8 jam. Tak mau belajar 8 jam. Cuma kita pulang. Dan tapi teman-teman ingin tahu. Kita pulang, kita cari tuh buku-buku yang ada di perpustakaan. Kita duduk pagi-pagi. Tapi maksudnya apa nih anak? So bikin kopi, so alas. Pokoknya bikin semacam ritual kok itu. Yang kita bikin yang tidak ada orang tahu. Kita buka laptop. Waktu itu kata ada laptop tuh. Buka Tetors, ada buku. Dan memang mengejar ketertinggalan itu. Tapi kalau tapi teman 4 jam, kita 8 jam lah. Gitu. Dan itu kita lakukan secara terus-menerus. Ada sekitar 6 sampai 1 tahun. Kita belajar seperti itu. Terus belajar seperti itu. Kalau ada satu buku bilang kayak mirip konsepnya Atomic Habit lah ya. Tapi memang kita agak lumayan mempress tapi diri sih. Kita memang push kali tapi diri waktu itu. Karena kita pikir kita sudah tinggal ini. Setelah begitu buku itu habis, kita pinjam lagi di perpustakaan. Kalau habis kita pinjam lagi di perpustakaan. Sampai tuh buku-buku yang di perpustakaan itu kita masih ingat sekali. Waktu itu ada bukunya, ada Blink, ada The Secret, ada Obama in His Own Words, yang cukup nempel apa kita pikiran. Dan akhirnya kita rasa, ada kok DP manfaat. Tapi waktu itu belum terlalu dapat rasa sekali. Tapi kita mulai merasa bahwa kita jadi lebih optimis. Dan kita jadi lebih sadar diri. Jadi lebih sadar diri. Kalau ketika Tom banyak baca buku, Tom jadi sadar. Banyak kok tapi kurang gitu. Asik. Gitu. Jadi semakin kita baca, lebih banyak kok yang kita ingin tahu. Gitu. Buku-buku yang di perpustakaan lumayan kita baca agak banyak. Mulai habis-habis. Yang kita suka atau kita carilah di Gramedia waktu itu. Cari di Gramedia, baca di Gramedia. Baca di Gramedia, karena kan beli mahal kan waktu itu. Jadi ya mau ndak mau, kita mesti baca 3-5 jam di Gramedia. Berdiri. 3-5 jam di Gramedia. Berarti batahan di Gramedia, baca di situ. Iya. Sudut cari YouTube buku tuh kok langsung sudut di ujung supaya DP penjaganya ndak lihat. Betul. Tapi ada satu buku yang DP nama How to Influence People, itu yang kita udah beli. Which is ada di sini. Siapa yang Kak ada buku ini? Siapa Kak beli ini buku? This is one of my top 10 lah. Really? Kita karena kembali nanti kita mau summarize because 5 menit yang Kay ada sharing ini itu daging semua. Kita mau bilang pada teman-teman. Tapi mungkin kalau Kay tanya kenapa ini buku, karena kita introvert. I am an introvert. Ya gitu kan, dan introvert bestie. Iya, gitu. Tapi in a way ada momen juga di mana kita we have similar story. Kita juga mau untuk kita mau juga berhasil. I wanna achieve something gitu kan. Especially back then itu ketika kita memulai di Australia, some people that yang kita bikin itu I wanna do this for my parents. Gitu kan. Dan when I go out, a lot of people recommend me to read these books. A lot of people. In Aussie. In Aussie, right? So
when I ask, hey, what should I do? They say, oh, you gotta read books. And I have mentors. Dan mereka selalu bilang mulai dari sini. Kenapa? Oh. Karena ini membuka pemikiran bagaimana soal bersosialisasi. I mean, I think you definitely know. Tapi itu orang sharing untuk teman-teman. Bagaimana juga untuk cara berkomunikasi yang baik gitu kan. It's a very fundamental. Tapi itulah yang penting orang bangun dulu. Mulai dari situ. That's why I always recommend that this book too. Yeah. Okay, guys. Tidak ada sponsor. Tidak ada sponsor. Silakan. Oke, silakan pegang. Nih, guys. Jadi ya mungkin teman-teman lihat kan, kayak sekarang di mata masyarakat lah. Yeah. Sebagai influencer. Sebenarnya itu mulai dari buku sini. Ini jadi hal-hal basic, cara berkomunikasi dengan orang, cara mendengarkan, itu kan semua ada di sini. Betul. Ya. Istilahnya kayak golden rule-nya kalau misalnya untuk membangun networking itu ada di sini. Betul. Makanya kalau misalnya Forngoni yang nggak suka baca, tapi butuh satu buku yang untuk dibaca, mulai dari sini. Cobalah mulai dari sini. There you go. This is such a good That's book. Good. Gitu. Good. Good. Nah, tadi kalau teman-teman lihat ya, kita mau bilang apa yang kita tangkap dari Kay cerita. Pertama, lingkungan itu sangat penting. Mungkin kita mau go back to di mana Kay memulai membaca itu sebenarnya dari papa. Dari papa. Ya, dan I really admire you dad because walaupun ya dengan keterbatasan yang ada, papa percaya bahwa dia bisa memberikan legasi dengan sesuatu yang lebih bermanfaat, which is books, ya kan, buku. Tapi Kay bisa terekspos dari buku karena mulai dari papa. Mulai dari papa. Disclaimer, tapi papa bukan akademisi. Dia punya mimpi untuk belajar tinggi, bahkan sampai ke luar negeri, but dia nggak bisa. Tapi satu hal yang dia percaya, mungkin ada di anak-anak yang bisa. There you go. Ya, dia punya harapan yang besar untuk DP anak sukses, dan dia kasih books. Nomor 2 yang kita dapat, ini masih baru 10 menit udah mulai kan. Wah. Ini 10 menit. Baru 10 menit kayaknya. 2 jam bisa kali ya. Kita lihat ketika ada poin di mana Kay mulai bertanya kok dia bisa, tidak ada namanya iri hati, tidak ada kecemburuan. Ada perbandingan tapi membandingkan yang sehat. Iya. Dan Kay berani untuk reflect. Kalau orang Manado bilang bakaca. Dan memang harus betul begitu. Apapun yang ada, mau itu susah atau orang mau terima, mulai dari situ. Iya. Kalau enggak, orang enggak bisa melangkah. Iya. Betul kan? Karena kalau orang menyalahkan keadaan, selamanya keadaan yang salah, orang yang betul. Mau begitu terus. Kapan? Nah, dari situ kita tarik kayak punya perspektif. Ya kan? Nah, ini yang salah satu kita mentor ajarkan ke kita. For things to change, you have to change. Untuk nganape kondisi berubah, situasi berubah, harus dimulai dari ngana dulu. For things to change, you have to change. Gitu toh. Oh, that's it's a big thing. Dan kita selalu bilang ke orang-orang, kalau ngana cuma mempersalahkan masalah, ya ngana mau bawa gitu terus. Kan? Kalau ngana cuma mau salahkan pemerintah, ya ngana mau stuck di situ. How about you change yourself? Which is you did it. Gitu. Thank you. Kayak mengubah perspektif, you know what? Kita mau bakaca, tapi kita mau berani mau terima, dan this is the third point yang kita ambil. You take action, tapi tidak cuma action. Apa tuh? Massive action. Massive action. Ya, jadi kayak mengambil langkah yang besar. Bukan cuma kita mau belajar, tapi kayak yang bilang buku sampai mama kaget. That's a massive action. Sampai berani ke Gramedia berdiri 3-5 jam untuk belajar. Nggak tahu juga sih apa yang ada pada pikiran waktu itu. Cuman satu hal yang kita tahu, kita setelah tinggal ini. Tapi betul. Jujur ya Kak, kita tuh matematika kan dingin, tapi teman itu kan jauh ya. Wow. Waduh, dia kan lomba-lomba hitung-hitungan lah, jago lah ya. Kita ini ada di sisi yang kalau hitung tuh payah. Tapi kita kalau menghitung tapi ketertinggalan waktu itu, kita bisa. Jadi kayak dia ada di sini, kita ada di sini. Kalau misalnya kita berjalan pelang, kapan kita mau kapan kita dekat? Oh, berarti agak kasih cepat sedikit. Apa masih cukup? Atau coba ngana lari Itu. Coba justru ngana lari, kalau masih boleh lari. Jadi waktu itu kita rasa itu tapi action yang menurut kita ibaratkan kita coba lari. Karena kita rasa waktu itu berjalan rupanya cukup. Jadi kita udah lari waktu itu. Jadi kalau jangan berjalan, lari. Iya, lari sih asli. Massive action. Gitu. Dan
ternyata ya kita ndak mengharapkan DP result seperti itu. Ternyata kita ndak mengharapkan DP result seperti itu. Fast forward. Aduh. Ke waktu mau lulus. Waktu mau lulus kan ini torang mau wisuda ndak sih wisuda? Ya, wisuda. DP apa sih DP? Graduation. Graduation dari SMK kan gitu. Oke, iya. Ya, itu DP istilah. Lulus lah wisuda. Lulus lah ya. Begitu. Waktu itu mau lulus dari SMK, biasa kan ada acara toh. Dia bikin acara di salah satu hotel waktu itu di Sultan Raja. Tapi orang tua kayak ogah-ogahan mau datang. Karena berpikir ya paling cuma seremoni biasa begitu dan datang terlambat juga ndak apa-apa. Dorang ndak mengharapkan DP anak itu mau mendapatkan sesuatu juga ndak dang. Jadi dorang rupa ogah-ogahan mau datang waktu itu. Kok kita bilang, iya mana-mana sih kalau mau suka datang atau ndak. Jadi waktu itu bapaknya ndak datang, ndak rencananya mau datang. Cuma kita dan tapi mama mau datang. Akhirnya tuh orang berpesan Grab, pergi di hotel itu. Oh my god, satu hal yang ndak kita duga terjadi. Waktu itu duduk di belakang tuh. Wow. Ada kan tuh memang anak-anak yang memang spotlight di sekolah waktu itu pasti duduk di muka dong. Karena dong tahu they will get something. Wow, Gitu. Ya, terus ndak mengharapkan apa-apa. Jadi ya sudah duduk di belakang Jokong agak ada terlambat lagi. Sesuatu yang unexpected happen. Dapat panggil juara 1 si Milenia Maganti. Juara 2 si cewek yang punya, menurut kita banyak lah yang dia punya, beauty, brain, behavior, plus privilege, a lot of things. Ketiga, terus masuk kategori. Kan juara 1, 2, 3 umum kan sekolah. Terus masuk berkategori-kategori. Juara 1 ini jurusan ini. Terus kita dapat panggil lagi. Wow. Waktu itu. Nggak sangka. Nggak sangka lagi. Tapi teman bilang apa? Kayak sulit. Tapi teman-teman kayak, ini anak udah bikin apa selama ini? Kayak. Semua kaget. Iya. Please, kayak. Sudah. Waktu itu kita nggak sangka. Terus ini sih memang kita jarang sharing. Tapi kayaknya worth to share. Jadi kita dapat di kategori juara 1 jurusan sekota Manado. Waktu itu kita udah ambil jurusan perhotelan sih sekota Manado lagi. Apalah yang kita udah baking selama ini. Wow. Begitu. Jadi memang sih waktu itu memang karena persiapan ujian, jadi ya kita pikir ya sudah sekalian lah ya belajar, kaki-kakinya lulus, begitu kan pasti ada ketakutan yang nggak mau lulus dan lain-lain. Dengan kita kepintaran yang standar ini pasti ada ketakutan yang seperti itu. Jadi kita pikir kalau DP kemungkinan begitu sudah belajar sudah. Belajar DP kisi-kisi setiap hari, membaca di kantin, membaca di perpus, membaca. Cuma DP kisi-kisi sih begitu. Jadi pas mau ujian UNBK kita bikin kita rasa 30 menit adalah yang terlalu lama tidak baking. Bukan karena kita merasa paling pintar, bukan. Karena kita semua menyerahkan segala sesuatu. Pokoknya cuma ini yang kita tahu kayak. Belajar saja. Kita cuma itu yang kita tahu. Jadi mau paksa bagaimana Karena kan lain kali begini. Cek ulang ngoni jawaban. Misalkan double check. Bentar ada yang ngoni mau rubah bilang pokoknya yang kita so isi itu Jo. Begitu karena yang kita rasa karena takutnya kalau orang terlalu banyak mikir bisa berubah yang dari betul jadi salah. Kalau terlalu banyak berpikir. Jadi akhirnya itulah yang kita backing. Kita rasa ini betul gitu. Gitu. No pressure. Cuman selama proses kita mempress tapi begitu kan. Yes. Jadi waktu itu dipanggil di out of nowhere enggak sangka. Out of nowhere. Dapat panggil. Tapi mama buat telepon, tapi papa kemari. Wah, ada sesuatu yang dicapai. Iya, ada sesuatu yang dicapai. Bafoto lah, akhirnya bafoto lengkap, no. Begini yang lengkap kalau punya mendapatkan apa. Wow, look at that. Cuman ya, mulai dari situ mindset yang terbentuk adalah ternyata orang bisa mencapai apapun kalau orang ada keinginan untuk belajar. Kita sempat mention sebelumnya kita nggak jago berhitung. Tapi akhirnya kita terbentuk mindset kalau nanti kita butuh ini hitung-hitungan ini dan kita pengen belajar harusnya bisa. Iya. Gitu. Karena buat kita percaya semua itu mulai dari bagaimana orang berpikir. Yes. Kalau misalnya orang bilang kita nggak bisa begitu, kita nggak boleh kayak dia begini ya ngana nggak bisa gitu kan.
sayang sih kalau misalnya torang semasa muda terus torang ada di fix mindset. Kitanya ndak bisa berubah tapi keadaan begini. Kita mau bagaimana dang? Dan besoknya ada yang bertanya, "Kok bagaimana dang?" Kok bagaimana? Jangan tanya kenapa diri mau bagaimana. Jangan tanya orang lain kok kita mau bagaimana. Betul. Please tanya kenapa diri ini mau bagaimana atau tanya pada Tuhan. Tuhan kita mau bagaimana? Oke. Pasti ada jawaban sih di situ. Wow, kita sangat ini kayaknya boleh 2 jam ini. Oh iya, terserah sih. No, it's good. Tergantung host aja. Tapi ini yang kita suka dari kita percaya bahwa one of the reason kenapa juga kita mau mengadakan podcast journey namanya Impact Journey, right? Keren. Karena DP perjalanan. Orang mungkin melihat ya berimpact juga berdampak. Orang melihat wah, Kay so hebat, brand deals. Tapi orang enggak melihat bagaimana Kay memulai. Bagaimana DP jatuh bangun, keterbatasan yang ada. Tapi ini yang kita mau lihat teman-teman untuk tanamkan bagaimana di kondisi situasi seperti itu yang Kay hadapi, Kay bisa mengambil perspektif yang beda, mindset yang berbeda. Dan situ mulai terbentuk, ya kan? Sampai itulah yang membuat Kay bisa ada hari ini. Bukan tiba-tiba kaget-kaget satu malam tiba-tiba viral. Jadi gitu. 100.000 followers. Gitu, kan? Dan kita bersyukur loh kita followers itu tidak terlalu banyak dan butuh proses waktu. Karena ternyata proses itu harus. Kita tuh harus diproses. Ternyata sesuatu yang instan itu tidak baik. Tiba-tiba viral, which is sebenarnya bagus karena orang akan langsung mendapatkan amount of money dan lain-lain yang orang rasa yang orang bisa pakai lah untuk kehidupan sehari-hari. Cuman ternyata proses itu tidak kalah penting. Karena itu yang akhirnya membentuk kita sekarang dan kita percaya seperti ini. Ketika orang tidak diproses, orang akan ketika orang gagal, di depannya orang gagal, orang akan mempersalahkan banyak hal. Orang akan mudah ada di kondisi yang susah bangkit lagi. Tapi karena orang selalu diproses, istilahnya DP proses selalu main berdarah-darah, jadi kalaupun ada hal-hal yang diambil dari orang, we can start again. Okay, good. Bicara soal mungkin tadi bicara introvert, ya kan? Mungkin orang yang ada teman-teman, kita kok introvert, kita minder, kita ini punya rasa malu yang tinggi gitu kan. Bagaimana pengalaman Kay untuk melewati di mana Kay sendiri pun merasa kita ini introvert untuk melewati itu sampai bisa I can do it gitu loh. Aduh, ini bab lain lagi. Bab introvert. Banyak lagi deh bab tapi seru. Jadi begini Kak, kita kan memang anaknya memang dari kecil itu introvert. Banyak menyendiri dan itu terbawa sampai kita SMK. Gitu. Tapi satu hal yang kita sadar waktu itu kalau kita pakai kemampuan komunikasi yang sangat amat standar ini kita pertahankan, kita mau jadi apa? Gitu. Karena kita punya teman-teman sendiri kalau misalnya kita avoid begitu dong. Kita cuman fokus pada diri, kita dengar musik sendiri. Jadi kurang bagus juga buat kita networking nanti gitu dong. Itu kita mulai sadar dan akhirnya kata someone recommend me this book How to Win Friends and Influence People. Really really change my life. Dan kita gini Kak, baca buku itu kebanyakan orang kan baca buku itu harus ini cepat selesai. Sebenarnya kalau ada beberapa buku yang bagus, satu bab baca lumayan lama, enggak apa-apa sih. Ini lumayan lama kita ada serap ini lumayan lama karena dia per bab itu kan dia ada langkah praktikal. Dan DP langkah praktikal itu langsung kita take action pada saat itu juga. Dan orang-orang yang waktu itu ada di lingkungan sekitar kita itu jadi kayak apa istilahnya tempat latihan lagi gitu. Betul. Kita latih kita diri untuk siapapun yang ada di tepi sebelah, pokoknya kita mau ajak bicara, mau entah itu tapi teman, stranger, siapapun itu kita ajak bicara. Karena kalaupun misalnya dorang anggap kita cringe atau apa, besok dong senyap membaku dapat kok. Sudahlah, selewat. Sudahlah begitu. Gitu. Dan
karena kita sempat mention sebelumnya toh Kak, akhirnya kita ke Gramedia. Ya. Kita ke Gramedia. Ala-ala lah. Habis baca buku How to Influence and Influence People, kita tanya ke orang Gramedia, Kak, buku yang ini masih ada nggak di Pestok? Awalnya kita kayak begitu untuk Yeah. membuka percakapan. Oke. Terus lama-lama dorong mulai share dorong buku-buku favoritnya, baca ini. Dapatlah kita seat khusus di Gramedia waktu itu. Wow. Waduh, jadi kayak mantap, kayak baca ini. Oh iya, buku apa? Sambil baca kayak langsung minta udah duduk so agak lama lagi di sini. Dan akhirnya jadi bestie. Oke. Ya. There you go. Akhirnya jadi bestie. Dan ketika kita rasa, boleh kok Kang bikin orang yang torang tidak kenal jadi orang yang dekat dengan torang, berarti apalagi yang memang torang di lingkungannya torang begitu dang. Dan kita memang mulai dari, untuk cari aman kita memang mulai dari luar, orang yang kita tidak kenal. DP resiko untuk malu sedikit. Soalnya mau baku dapat DP besok. Kalaupun memang gimana ya, begitu misalnya gagal dong anggap kita cringe atau apa, besok kita sudah mau baku dapat ulang gitu. As simple as that, ganti gitu. Good. Jadi kita lihat ada keberanian. Right? Walaupun ada judgment, tapi ya sudahlah. Udah, ngapain mau pikir-pikir enggak mau baku dapat. Iya, kebanyakan orang takut dijudge toh. Iya, betul. Orang ini memang bagusnya dijudge enggak sih? Yeah. Memang nature-nya manusia itu dorang menjudge. Yeah. People judge. Mau bilang kita nyoba judge. People judge. Yes. Dari orang pebapake pun satu kali lihat orang pas orang masuk di kafe atau apa, dorang langsung membuat satu judgment. Yeah. Dan itu fakta yang harus orang terima. Yeah. Dengan begitu orang akan lebih baik dalam orang pembawaan diri. Yeah, betul. Pintar-pintar membawa diri. That's so good. Kita mau masuk personal branding. Apa sih personal branding itu dari pemahaman Kay? Oke, personal branding ya. Personal brand itu kan sebenarnya orang ini siapa? Itu yang orang sampaikan ke orang. Okay. Kebanyakan simpelnya orang mau membangun personal branding, tapi dorang ini siapa yang dorang tunjukkan siapa. Gitu. Oke. Dorang ini karakter begini, tapi yang malah dorang tunjukkan lain. Ada satu TED Talks yang Kay nonton. Bukan gitu deh. Buku. Okay. Ada satu buku. DP buku itu Little Prince. Jadi orang ini berpakaian sebagai badut, padahal dia punya kemampuan, capability. Tapi DP outer appearance dia itu kayak badut begitu dang. Oke, ya. Jadi orang gak percaya. Iya. Jadi sebenarnya orang jangan sampai salah ambil langkah untuk membranding orang pe diri. Karena kalau misalnya orang salah menunjukkan siapa orang pe diri, ya orang akan terima yaitu mispersepsi, misjudgment gitu. Ya, berarti kembali kita tangkap be authentic lah. Be authentic. Siapa ngana show it to the world gitu kan. Jangan tapi, ada topeng lain gitu. Topeng lain. Ya. Jadi kayak menunjukkan ngana ini orang yang berbeda begitu kan. Di personal branding. Iya. Oke. Nah, kalau mungkin because you're doing your personal brand gitu. Apa kalau orang mau mulai dari nol? Oke, kita mau bangun tapi personal branding nih, terinspirasi dari Kay, dari orang-orang yang ada. Kay mau kasih tips mulai dari mana? Mulai personal branding. Mulai dari hal yang simple. Apa yang orang bikin sehari-hari. Oke. Karena itu kan sesuatu yang personal berarti kan yang personal. Yang orang baking. Itu yang orang posting ya. Jadi ini lebih ke langkah praktikal aja sih. Misalnya, orang ini kemampuan apa? Kebanyakan yang orang posting itu berbeda justru di sosial media. Dan banyak contoh pada akhirnya kita biasa sering kenal dengan orang, tanya di sosial media apa. Terus kita lihat, kita bingung mendefinisikan dia ini apa. Jadi kita tanya lagi, ini kerja di mana? Kayak jadi hal-hal yang fundamental justru nggak ditunjukkan gitu. Pada akhirnya orang bertanya-tanya gitu. Oke. Karena ini siapa soh?
begitu. Jadi menurut kita personal branding yang baik di media sosial itu orang dalam sekali lihat orang pe media sosial, dorang bisa tahu orang ini siapa. Oke. Kalau misalnya orang lihat contoh sosial medianya Kak Rio, dorang pasti akan tahu. Oh iya ya, Kak Rio si founder IMPK Podcast, Impact Podcast. As simple as that. Oke. Karena Simple itu right yang away. Kak mau sampaikan ke audiens. Siap. Langsung tahu gitu kan. Langsung tahu. Jadi kayak make it simple, don't overcomplicate it. Dan overcomplicated. Misal hal-hal yang salah dalam personal branding, misalnya Kak mau branding sebagai founder Impact Podcast tapi yang Kak posting adalah Kak pe aktivitas sehari-hari memasak. Ya, tahu balik lain Kang selain cerita itu. Dan itu dalam jumlah yang banyak. Misalnya 80 postingan tentang Kak masak dan Kak kehidupan sehari-hari di rumah. Bagaimana orang akan tahu? Yes. Pasti dorang akan tahu dan Kak akan lama lagi mau jelaskan kayak gitu. Jadi orang cuma mempersimpel hal-hal di dunia ini. Ya. Jadi beberapa kali orang yang ketemu dengan Kay, sekali ketemu dorang setahu no. Pas dia buka Instagram, oh dia kote boleh bawa konten. Oh ngana boleh baking konten ini. Opportunity lagi. Ya. Segitu. Okay, that's so good. Jadi mulai dari start something simple. Kalau dan disesuaikan, ngana pengen orang tahu ngana ini siapa. Kasih itu konten. Yang orang baking apa. Yeah. Okay. Nah, from personal brand, you start from books, making content, vlog, terus personal brand, the invite speaker, terus to the point brand deals. Oh yeah. Right. Your first brand deals, gimana DP cerita? Apakah is it something yang ngana ngana ekspektasi atau tiba-tiba muncul ngana nggak tahu? Oh iya sih ya. Jadi waktu itu sebenarnya memang tiba-tiba sih Kak. Tiba-tiba dan kita nyanda expect atau. Ada salah satu brand transportasi yang masuk itu, tapi waktu itu memang ada satu hal yang kita baking sih. Mungkin waktu itu kita memang rebranding. Ada rebranding. Yes. Karena kan orang pe personality harus terus berkembang. Jangan stuck di situ, be your best self. Yep. Jadi pada saat itu kita ambil satu action, kita harus rebranding, be my better self. Ketika kita rebranding, ada satu brand deals yang masuk. Gitu. Jadi dari brand transportasi. Ya, brand transportasi. Transportasi. Dan tapi tidak pernah expect akan dapat. Tidak expect sih. Gitu, that's your brand. Karena kan awalnya bikin konten ya cuman untuk dokumentasi aja. Yeah. Kalau dulu, zaman-zamannya dulu bikin bagus feeds. Jadi sebagai orang-orang kreatif orang suka tompe feeds itu bagus, DP warna, DP tone sama. Ya. Terus tiba-tiba dapat brand deals. Tiba-tiba masuk brand deals. Expect juga akan itu. Dan dari situ mulai berkembang. Tapi belum sebanyak sekarang. Masih kayak satu-satu, masih 1 bulan 1 kali. Belum 1 bulan 1 kali, masih ada 6 bulan 1 kali. Wow, okay. Quite a long journey juga. Quite a long journey. Jadi tidak langsung boom, 3 brand deals kayak Jadi selama, karena dia masuknya lumayan 6 bulan 1 kali, tidak menentu. Jadi akhirnya kita harus cari kerjaan. Sih, yep. Gitu. Kid. Bicara definitely kalau teman-teman pengen ngupas lebih lagi, how to get brand deals. Kalau sekarang sudah ada formula sih. That's why we create Creatorpreneur. Itu ada formulanya. Bisa belajar di Creatorpreneur. Selama sekitar 8 tahun, akhirnya I finally found a formula to how to get brand deals. There you go. Jadi teman-teman mau belajar 8 tahun, you can choose belajar 8 tahun atau go to Creatorpreneur. It's your choice. Right? Okay. Karena kemarin tapi kita sempat sharing-sharing sama partner juga. Ini kita bisa bikin orang dari followers 0 dapat brand deals cuman dalam waktu 3 bulan. Karena kemarin kan sempat dapat anak magang dari salah satu universitas. Jadi
karena sekarang kayak lagi build media, Mhm. terus dapat ada anak-anak magang dari salah satu universitas, UMAN, terus dalam jangka waktu 3 bulan mereka tuh udah dapat brand deals. Wow, 3 bulan? 3 bulan. Oh, Karena kan magangnya cuma sekitar 3 bulan, yes. brand deals. Tapi, ada tapinya sih, Kak. Mhm. Ternyata kenapa yang kayak bilang proses itu penting, karena sesuatu yang didapatkan secara cepat, instan, itu mungkin akan berbeda, Oke, ya. gitu. Mhm. Karena pada akhirnya tetap kita butuh proses, gitu. Yes, ya. Mhm. Wow, so good. Kay melakukan brand deals gitu. Nah, mungkin apa sih sebenarnya, ya kan pasti brand deals dari brand-brand, perusahaan-perusahaan, UMKM Ya, gitu ya. yang memakai Kay punya jasa untuk bisa share about the brands. Dari segi untuk manfaat untuk UMKM, brand deals, technically your clients lah. Iya. Sebenarnya manfaat untuk dorang apa sih? Karena mungkin ada UMKM kayak masih ragu, ih kayak ketemu pakai influencer, so begitu. Dari Kay sendiri, apa DP manfaat untuk para pengusaha UMKM atau brand yang seharusnya dorang bisa pakai Kay atau bisa bikin brand deals dengan influencer-influencer? Kalau dari UMKM pasti yang jadi pertimbangan kan persoal budget kan. Oke, iya. That's why kita, menciptakan satu solusi untuk UMKM yang mungkin baru pertama kali coba pakai influencer atau media. Oke, Jadi iya. kita punya harga yang lebih affordable lah ya. Affordable, Ya, jadi mereka pasti kan mikir kalau kita invest sekian, berapa nih yang balik, berapa Iya. yang sales gitu. Itu pasti akan jadi pertimbangan kan. Betul, Nah, oke. kalau misalnya harganya pun terlalu tinggi, itu jadi Berat bakalan lah. jadi berat juga ke UMKM. Iya. Di posisi mereka juga baru mulai grow kan sebagai sebagai bisnis. Yap. Gitu. Oke, berarti dari situ definitely sebenarnya kalau kita lihat ya, influencer itu brand yang memakai jasa brand deals pasti mereka ke-expose dong. Iya. Ya kan, apalagi specifically bicara komunitas mungkin di Manado, apa pengikut-pengikutnya dari mana, itu kan bisa ke-expose ke followersnya Iya. Kay atau bahkan reach out lebih lagi, Oke, right? So that's betul. something I see benefit. Kenapa pakai influencer, kenapa harus konten? Kebanyakan business owner berpikir seperti itu. Iya. Ada beberapa business owner yang melek, ada yang belum. Siapa mesti mau pakai content creator atau influencer, begitu. Oke. Simple. Terus mau menyampaikan sesuatu ke orang. Dulu kan mulut ke mulut toh. Iya. Rio, tapi risol enak sekali tahu. Satu orang. Besok Tomba cerita lagi ke orang yang lain. It takes time. Kalau bikin satu konten, orang boleh reach langsung 100 orang, 1000 orang, 10.000 bahkan 1 juta orang hanya dalam satu kali bikin konten. Jadi kita ngomong tentang Tompe produk langsung ke banyak orang. Iya, instead of tradisional mungkin mulut ke mulut, Iya. ya kan. Ini ke-expose di dunia digital kan. Iya, Orang banyak lebih tahu. bukannya nggak bagus pakai cara-cara yang tradisional kayak mulut ke mulut, masih tetap bagus. Tapi kalau misalnya untuk mempercepat proses itu, ada bikin konten. Nah, bicara soal other thing that you do, right? Other thing, what other Which thing? is Manado Guide. Oh wow. Oke. Kenapa Kay menjalankan Manado Guide, kawan? Kenapa Kay memutuskan untuk memulai dan membangun platform ini? Itu mulai dari mana semua? Aduh, lumayan panjang lagi ceritanya. Wah, iya, another 1 hour kayaknya. Another 1 hour. Iya. Let's make it simple. Media ya. Karena awalnya juga kayak sempat terpikir mau sampai kapan bikin konten. Oke. As a person. Ya. Mau sampai kapan kita mau bikin konten? Kan pasti akan tergantikan dengan wajah-wajah baru kan. Oke. Apalagi kita sebentar lagi kan umur kan pasti bertambah kan gitu. Pasti semua akan ada masanya. Iya. Gitu. It comes to a conclusion kalau ternyata kenapa ndak buat saja sebuah platform yang dimana ndak harus influencer bisa kerjasama dengan orang.
Oke. Siapapun, mau Asih. ngoni masih kuliah, ngoni butuh kerjaan, Mhm. tapi ngoni bisa berpikir kreatif, mau belajar, itu torang bisa di Manado Guide. Oke. Itu karena satu alasan sih, Kak. Waktu kuliah kita susah cari kerja lagi Sih, ya. untuk dapatkan, apa, upah harian itu susah. Oke. Ndak belum ada yang sama dengan sekarang. Mungkin sekarang kayak masih bisa lah ya kerja sebagai barista, tapi kan belajar lagi kan dan Mhm. lain-lain. Waktu itu kita sampai di masa-masa itu kita sampai waktu momen-momen Ramadan, ya kita kerja selama beberapa hari itu di salah satu toko baju. Oke. 8 sampai 10 jam kita kerja cuman dapat 100 ribuan 1 hari? 1 hari, kong itu ramai sekali le waktu itu. Oke, wah. Jadi berasa sekali pe lelah. Mhm. Kita pikir solusi apa nih yang bisa kita tawarkan? Biasanya Mmm. orang kuliah tuh ada yang kata DP orang tua support, ada yang dia musti support sendiri. Kita lihat itu. Jadi kalau misalnya memang ada yang mau bergabung, ngoni lagi membutuhkan, kita Bisa jadi i platform untuk ke iya, situ ya. platform untuk di situ. Oh, berarti itu another story nih Another story. Jadi yang pasti ada alasan kenapa kita selalu membuat sesuatu itu ada alasan yang cukup cukup lah ya, cukup kuat. ya. Why-nya itu ada, Mhm. why-nya itu ada sampai sampai kita build Manado Guide itu Iya, dengan partner. oke. Dari sini what's next for Manado Guide? Kay mau bawa Manado Guide ini ke mana? Manado Guide hopefully kita ini ada harapan sih Manado Guide bukan cuman sampai di Manado Guide Mhm. saja, cuman skop Manado, Sulawesi Utara. Iya. Karena kan awalnya juga kan kita bisa dibilang duta pariwisata kan. Oh, okay, we Iya. haven't touched that point. Oh belum ya? Oke. Karena waktu itu juga sempat ikut ajang pageant Mhm. yang di mana torang salah satu kayak job desk lah ya, itu untuk mempromosikan torang pariwisata. Pariwisata Oke, lokal ya. waktu itu kayak ikut Putri Bitung. Jadi selama 1 tahun menjabat, torang gencar nih mempromosikan Kota Bitung I lewat see. sosial media. Oke. Kayak rasa kalau cuman KP platform kayaknya belum cukup deh. Kalau cuman KI sendiri yang, Push gitu. push KP Mhm. diri sampai limit, kayaknya belum cukup. Torang butuh anak-anak muda kreatif lainnya yang mau bekerja sama untuk mempromosikan Mmm. ini, Bitung, Manado, Sulawesi Utara gitu Oke, ya. ya. Jadi mungkin PR ke depannya torang boleh menjangkau lebih banyak orang Yes. untuk Mhm. apa, untuk tahu Manado Guide, Ya. kemudian ya siapa tahu bisa buka di tempat lain kan. Oke. Ya mungkin ada Bicara untuk menjadi platform yang lebih besar lagi. ya Oke, good. That's so good. So, another story is kita ambil tadi sempat kerja di serabutan. serabutan. Waktu itu berarti pas lagi kuliah? Lagi kuliah. Oke. Dan juga ikut pageant. Ya. Oke. Nah, Waktu itu kayak saya ikut pageant loh. Tapi when? bukan yang Putri Bitung, waktu itu sempat, Oh, 2 oke. kali ikut pageant Miss Nusantara. Nggak ada yang tahu kita Miss Nusantara waktu itu. Oh ya? Ya, Oke. kerja serabutan, kayak yang penting dorongnya nggak tahu sih. I Tapi see. Wow. mau gimana? Iya, untuk hidup, Untuk survive aja survive. sih, kita Ya, tambah-tambah duit jajan, ya kan, ya, tambah-tambah duit fotokopi, mhm. ya kan. Harus Nah dikerjakan ya, gitu ya. when you have no privilege, create Mhm. your own privilege. That's so good. Nah, kita mau bicara tentang kebiasaan yang Kay bikin. Kalau dari Kay sendiri, Mhm. kebiasaan kecil aja yang Kay lakukan sampai hari ini yang sebenarnya membantu Kay bisa bertumbuh until to this point. What would that be? Apakah Kay akan bilang membaca buku ataukah selalu kayak tadi feedback berkaca? Apa kebiasaan yang Kay selalu bikin yang bisa bawa Kay sampai jauh sampai hari ini? Berapa? 1 atau 3? You can mention 2. Oke. Let's go with 2. Tuh. Reading? Okay. Aduh 3 lagi Kak, 3 Heeh. aja Kak. Okay. Let's go with 3. Ya. Reading, baca, Okay. Yep. visualisasi, Mhm. afirmasi. Okay. Reading tahulah orang membaca buku.
Visualisasi. Visualisasi. Apa yang kayak bikin visualisasi? Visualisasi itu torang atau kayak sendiri torang coba membayangkan tong pe diri 5 tahun lagi. Oke. Visualisasikan di momen waktu misalnya torang lagi susah, torang visualisasikan nanti kalau torang lagi punya torang punya cukup uang, torang ada di mana, bikin apa, Oke. uang itu mau ke mana. Jadi lumayan kompleks sih DP visualisasi, tapi menurut kita itu lumayan works. Oke. Works sekali sih. Bukan lumayan. Anything you wanna share about how it Visualisasi. works? Yeah. How it works. Visualisasi itu kan sebenarnya susah-susah gampang ya Kak. Karena kalau torang terlalu memaksakan apa yang torang pe keinginan, justru malah DP hasil malah menjauh. Itu visualisasi pe tricky. Oke, ya. Visualisasi itu kan torang membayangkan torang pe diri nanti toh. Torang nanti mau jadi misalnya CEO begitu. Bagaimana DP cara? Ketika torang mulai visualisasi, torang akan menemukan DP baby step yang torang undur ke belakang. Oke, I see. Step-step apa yang torang boleh mau bagi-bagi sampai jadi step yang paling kecil. Oke. Yang boleh torang bikin hari ini. Jadi dapatlah satu kesimpulan, hari ini berarti bangun lebih awal, baca buku. Itu hasil dari visualisasi. Oke, visualisasi juga mendorong bagaimana apa yang torang mau baking. Kalau dari Kak Rio, biasa visualisasi atau I do quite a lot visualisasi. Jadi salah satu kita kebiasaan ini sedikit lihat, harusnya tapi alarm sebab bunyi. Oh ya? Karena ini kan ini jam 12. Nah, belum. Nah, jam 12 itu kita selalu ambil waktu untuk take 5 minutes alone, visualisasi, just imagine, membayangkan 5 tahun lagi kita mau jadi apa, 10 tahun lagi kita mau apa. Sampai ada DP jam? Sampai ada DP jam. Jadi kita bikin DP habit. Really? Gitu. Jadi in the morning I do morning routine kita bikin, siang kita bikin, malam sebelum tidur juga kita bikin. Even just 1-2 minutes. Apa visualisasi yang Kak maksud ini visualisasi atau prayer? Visualisasi. Visualisasi. Yes, Beda. Jadi kayak ada prayer, ada visualisasi. Oh, that's quite interesting. Gitu. Jadi kayak mirip kayak similar to what you share. Dan kita spesifik memang detail kayak oke, kita 5 tahun lagi akan close deals, big deals kayak gitu. Wah. Kita bangun ini. Nah, jadi sort of like similar lah visualisasi. Serius? Ya. Oke, berarti kita visualisasi yang masih kurang sekarang. Kayak kita nyendak seintens itu kayaknya. Iya. But you can definitely do it gitu. Nanti orang boleh sharing. Berarti kayak pagi, siang, malam. Ya. Oh, 5 menit saja ya? Yeah, sometimes like 1 minute, 1-2 minutes. Ya, gitu. That's just that works for me gitu. It works for me too. Good. Salah satu, kita share salah satu hasil visualisasi. Waktu itu kita lagi suka 80s rock. Oh, oke. Ya, musik-musik 80s rock waktu itu. Yang DP lifestyle ada di yacht, minum wine dan lain-lain gitu. Kayaknya menarik ini. Tapi sesimpel kita cuma karena suka DP lagu saja sih. Cuman DP lagu itu membawa ke suasana tertentu. Jadi ketika kita bersapu, kita udah bersapu rumah, kita dengar itu lagu berasa ada di dunia lain gitu dong. Oke, gitu. So masuk visualisasi. Unik sih memang kita bicara visualisasi itu lewat musik. Ketika kita visualisasi itu ada di atas kapal. Ada di atas kapal minum wine. Terjadi. Waktu itu. Terjadi karena waktu itu ada brand deals masuk dari AirAsia menawarkan 4 hari 5 malam ke Malaysia. Semua ditanggung. Kayak maksudnya nggak secepat ini sih, cuman wow gitu. So good. Kalau teman-teman pengen belajar lagi visualisasi, I recommend baca bukunya Dr. Joe Dispenza. Joe Dispenza, I know him. He's so big. Lots of my visualization I learn from him. Joe Dispenza yang dokter. Becoming Supernatural. Becoming Supernatural. Apalagi yang buku satunya? Something. I think Becoming Supernatural is yang paling actually just finished the book. I think he wrote 3 books. The Becoming Supernatural.
there's another one, but I didn't read it. But Becoming Supernatural itu yang lebih detail sih sebenarnya. Dia lebih cover lebih detail. Oh ya. He talk about the best science, about visualization itu Ada science. Ada best science sampai DP praktek bagaimana. Sebagus itu. Iya. Kita baru rencana mau beli sih. Okay, there you go. Recommend. Okay. Yeah. Good. And tadi third point afirmasi ya, kebiasaan afirmasi iya. itu bagaimana? Afirmasi itu kayak orang bercerita ke orang diri di depan kaca, okay, you do it great, so mantap, Okay. so boleh. Okay. Kayak kalau orang Manado bilang begitu dang, tetap semangat gitu dang. Bahkan ada hal-hal yang lebih kompleks, yang misalnya tong afirmasi kayak ngana itu begini, lebih detail. Kalau boleh detail, misalnya begitu. Kayak ngana adalah seorang ini, seorang CEO yang menyamar, bercanda. Kayak begitu gitu. Kalau boleh spesifik. Jadi meskipun itu belum terjadi, bilang terus ngomong terus. Ya. Seakan-akan itu ada di present tense. Okay, yes. Present tense di sekarang ini. Yep. Karena kan biasanya terus memproyeksikan orang pediri, misalnya ambil contoh lah ya, case 5 tahun depan adalah seorang CEO. Tapi kan itu di masa depan. Jadi ketika orang melakukan afirmasi, itu orang tarik ke masa kini, ke present tense. Seperti itu. Seolah-olah itu sudah terjadi. Seolah-olah itu sudah terjadi, dan same thing sama hal berlaku juga dengan visualisasi. Yep. Visualisasi itu bukan berarti tong menghayal sesuatu yang nak bisa tong capai, tapi anggap aja itu terjadi. Ya. Does it work? Atau apa yang semenjak melakukan afirmasi, apa yang berubah? What changed? Apakah ada DP hasil atau it change your perspective? Ada beberapa afirmasi dan visualisasi yang terjadi overnight. Oh, wow. Ada yang butuh waktu 1 bulan, ada yang 1 tahun. Jadi ndak usah terlalu push juga orang pediri untuk ini harus terjadi. Santai saja. Okay, ya. Yang penting tolong visualisasi, tolong afirmasi, bikin orang pekerjaan setiap hari. Betul. Yeah. Langsung move on. Kebanyakan orang kan mau move on mesti ada sifat-sifat yang orang mesti move on. Jangan terlalu dipikirkan. Yes. Nah gitu. Betul. Itu apakah begitu di Joe Dispenza atau berbeda? It works like similar like that. Tapi sebenarnya ini agak apa ya? A lot of people don't believe. Kayak kan mungkin kayak apa sih mau begitu. Tapi mungkin I'm quite nerd when it comes to this kind of thing. Karena kita juga belajar DP science, ada ndak? Oh iya. Yeah, I have to learn gitu kan. Dan if I practice it, does it work? For me, it works. So that's why I believe in affirmation. Right? Itu masuk neuroscience, bukan? Masuk juga. Yeah. Jadi in a way sebenarnya mungkin one of the study that I can share itu orang bilang kayak berpikir positif cukup, ya kan. But orang sometimes underestimate, meremehkan berpikir positif. Pak, ketika tuh sebenarnya orang berpikir positif, itu juga mengubah orang sel-sel di dalam otak, our neuron. Alright, so there is a chemical reaction when we say kayak affirmation. Aduh, I can do this, kita bisa, kayak bisa, gitu. That's science, gitu ya kan. Nah makanya to me it works because I done it, kita selalu baking, dan it works to me gitu. Dan ada sainsnya. Ada sainsnya juga. Ada sainsnya. Gitu. Dibaca lagi, tadi ada PR ya. Ya boleh. PR ke teman-teman Impact Podcast. Betul. How to influence and influence people, sama Becoming Supernatural. Okay, good. Now, talking about reading and books, what's your top 5 books all time yang you can share, dan why? And why? Ya, mungkin singkat aja. Mungkin buku ini membuka, this one thing help me to do this. Gitu. Okay. Kalau di buku ya pasti top 1, How to Win Friends and Influence People, karena itu mudah dibaca, DP bahasa ringan, dan mungkin untuk first time reader itu masih menyenangkan untuk dibaca. Yep. Kemudian yang kedua, ada bukunya The Little Prince. Ya, buku Prancis, The Little Prince. Tapi itu ada banyak DP copy di toko buku, di online juga banyak.
Yep. Itu buku itu mengajarkan orang bahwa what is essential is invisible to the eye. Tadi kan kita bilang orang itu pada dasarnya menjudge. Oke, ya. Ketika orang menjudge, orang harus pikir sesuatu. Mhm. Mungkin apa yang orang lihat ada sesuatu hal lain yang orang tidak lihat dari itu orang. Oke. Mungkin yang orang lihat DP hal negatif, tapi sebenarnya dia masih ada hal positif Ya. yang tidak kelihatan. Oke. Itu yang orang coba lihat. What is essential is invisible to the eye. Kemudian buku yang ketiga, mungkin buku yang lagi kayak suka akhir-akhir ini, Jordan B. Peterson, 12 Rules for Life. Is it the one that you bring? Ya. Okay. Ini ada bukunya. Sih. Yang ini. Gitu. Rules of Life. Okay. Tapi ini mungkin masuk ke bukan bacaan untuk pemula, tapi mungkin teman-teman yang mulai sering membaca bisa baca itu buku. Yep. Buku itu kasih tahu kalau perubahan besar sebenarnya mulai dari hal paling simpel. Okay. Sesimpel orang kasih bersih tong pe kamar. What? Bersih tong pe kamar? Kadang orang mulai mau suka berpikir tentang hal-hal besar, dia aja dulu tong pe kamar. So bersih, semua nimpang. Itu tamparan sih. Tamparan yang lumayan ini, tapi ada juga hal-hal yang menurut kita bagus di buku itu karena begini. Dia kasih ajar orang untuk bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Okay. Apapun yang terjadi di dunia ini, orang dapat pecat atau apa, tetap yang bertanggung jawab akan orang diri sendiri itu tetap orang. Okay, yeah. Jadi coba cari perspektif sehingga orang tidak menyalahkan itu keadaan. Okay. Orang mengambil tanggung jawab sepenuhnya terhadap diri. Apapun yang terjadi. Responsible, ya. Yeah. Kemudian Number 4. Yang keempat, buku Nunci. Okay. Seni dari Korea sih itu Kak. Seni untuk membaca situasi. Okay. Akhir-akhir ini orang kebanyakan terlalu sibuk dengan diri sendiri. Yep. Padahal dunia ini tidak berotasi saja petompe diri. Sadar kawan-kawan, teman-teman. Okay. Spotlight itu gini. Bukan cuma tompe diri yang spotlight. Jadi kalau misalnya bercerita dengan orang, please aware kalau dia itu tertarik, masih engage dengan tompe conversation atau mulai hilang-hilang. Yep. Nggak usah terlalu banyak bercerita. Okay. Itu paling simpel karena itu yang akhirnya membawa Korea jadi negara yang maju sekarang. Iya. Karena memegang prinsip itu. Diorang aware ketika masuk di ruangan, diorang membaca itu ruangan, membaca orang, membaca situasi. Okay. Wow. Just good. Cute. The last one. The last one. Kita masuk buku fiksi saja lah ya. Oh, ada fiksi 2 kata. Bukunya Norwegian Wood by Haruki Murakami. Kenapa itu? Karena kita suka kita nggak suka novel sih awalnya. Cuman pas baca itu buku, mungkin buat teman-teman yang suka bacaan yang santai, menarik, Norwegian Wood, yang suka musik, karena baca itu buku rupa kayak ada membawa orang ke dunia yang lain. Ya. Buku-bukunya Haruki Murakami, baca nggak Kak? I haven't. Honestly, jarang baca buku fiksi. Suka jazz? Yes. Coba deh baca itu, cobalah. Norwegian. Apa? Nama bukunya Norwegian Wood. Okay. Awalnya kita sempat underestimate itu buku karena kita pikir apa sih fiksi begitu begitu. Tapi ternyata itu lumayan menyenangkan untuk dibaca karena ada beberapa part dia kasih masuk instrumen-instrumen dari musisi jazz dan beberapa referensi dari buku-buku yang dia jaga baca juga. Jadi menurut kita itu quite personal juga sih itu buku ke DP penulis Haruki Murakami. Okay. Wow. Itu nggak harus nggak buku wajib, kalau ngoni suka. That's your top 5 books. Kita mau nyarankan aja. Okay, so good. Last question to close this podcast. If anything that you build, apa yang kayak bangun konten, branding, platform, buku, itu semua hilang. Tapi kayak bisa tinggalkan pelajaran. Apa yang kayak mau tinggalkan? 3 pelajaran lah. 3 pelajaran. Yes. Kalau semua hilang. Whatever you build, tapi bisa tinggalkan 3 pelajaran aja. Oke. Mungkin ini.
Torang datang ke dunia ini kan ndak membawa apa-apa. Begitu juga dengan torang mau meninggal nanti ndak membawa apa-apa. Jadi jangan terlalu attach kepada sesuatu yang temporer, Oke, hal-hal dunia lah. hal-hal dunia. Kalau boleh attach ke sesuatu yang di atas Di atas. gitu. Oke. Tetap attach yang di atas karena di dunia ini kan ndak ada yang bisa tong pegang. Iya. Keluarga, pasangan, karir bisa hilang kapan saja. Iya. Tapi torang pe faith ndak akan pernah hilang. Jaga aja itu sih. Yang kedua ya. Wow. Yang kedua. Tipe pertanyaan? Pelajaran apa yang kayak emosi tinggal? Oh, pelajaran. Berani. Kalau ada yang torang ingin tahu, berani tanya. Berani salah. Oke. Berani belajar. Karena torangnya ndak bertanya, pasti sesat di jalan. Yes. Berani untuk kelihatan bisa. Apalagi kalau mau bikin konten, pasti bisa di awal. Yes. Konten pertama, kedua, ketiga, pasti bisa. Berani aja mau posting. Kalau ngoni berani, berarti ngoni sudah mengambil step untuk memancing. So good. Dan yang ketiga, pastinya adalah konsistensi. Kenapa? Karena orang kebanyakan istilahnya panas-panas di awal. Yes. Kita mau baking ini. Ketika itu tidak sesuai dengan DP plan, dia stop. Tapi percaya kalau misalnya torang ada sesuatu yang torang pegang, torang yakin ini akan berhasil, mulai aja dengan baby steps. Yes. Meskipun itu kelihatan kecil setiap hari, yang orang lihat belum ada DP, belum kelihatan, tapi torang sebenarnya so berprogres. Karena torang melakukan itu setiap hari. Kayak konsisten baca juga pada akhirnya menghasilkan, konsisten ngonten juga pada akhirnya akan menghasilkan. Yep. Jadi intinya konsisten aja sih. That's so good. Kay Toar, thank you for your time and your sharing. Guys, shout out to Kay and we'll see you next. Thank you. Woo!